Ya, kita lagi menuju ke Gua Galunggung. Medannya itu berat banget. Medannya berat banget. Kita pikir kita tersesat. Biasa lah ya, kita gini ya. Sudah biasa. Biasa. Araban oke. Enggak. Nah, lu naik dulu ke atas kalau lu tidak berjalan. Kiri, ngambil kiri, Pi. Oh, enggak, jauh. Dapat. Sering banget sih, Pak. Mana? Coba Bun. Saking udah lama dipakai. Lihat Bun. Sebuah gerbang. Oh. Itu belum film, ke bawah lagi. Langsung merayap. Enak ya, enggak licin juga. Oke, jadi di perjalanan di hari kedua, sebenarnya tadinya kita mau pergi ke Goa Gudawang. Cuman pas kita cek lokasinya ternyata itu 2 jam 30 menit gitu. Dan ya gue sih nggak masalah, cuman biasa Pak supirnya tuh yang mukanya udah cemberut kayak gitu. Jadi kita memutuskan untuk berangkat ke lokasi alternatif. Ya udah deh kalau gitu ke Gua Galunggung aja gitu, karena sebenarnya Gua Galunggung itu gua nggak mau ngelakuin ini di weekend karena takutnya rame. Pergilah ke Gua Galunggung dengan jalur alternatif dengan cara kita sendiri. Sebenarnya kemarin kita waktu ke Jungle Land kita udah dikasih tahu kalau mau ke Gua Galunggung itu harus trekking dulu, trekking sekitar 2 jam jalan kaki baru nyampe di Gua Galunggung. Tapi kita enggak, jadi kita langsung menggunakan map langsung ke Gua Galunggung. Dapatlah sebuah rute yang kita sendiri bingung, ini tuh kita di mana ya, kok jalannya hancur banget gitu. Akses mobilnya tuh masih parah, jadi jalanannya baru dibuka lahannya untuk dibikin jalanan, jadi masih berkerikil, terus berbatu-batu besar, dan ada beberapa yang becek. Sampai akhirnya kita sampai pada satu titik kalau mobilnya Vicky itu harus berhenti. Bisa ya mobil ya? Bisa Pak, sampai nyampe lokasi langsung bisa. Oke. Ya, kita lagi menuju ke Gua Galunggung. Medannya itu berat banget. Medannya berat banget. Kita pikir kita tersesat. Biasa lah ya, kita gini ya. Sudah biasa. Biasa. Jadi, oh no go. Oh, gua tunggu di situ aja deh. Oh, boleh. Tuh, Tomku lagi kencing tuh. Bang, parkirin Bang. Ah, iya. Bisa nggak? Bang Kirin bisa nggak? Gua aja pik dia nggak bisa. Gua nggak ngerti. Apa-apa, Pak? Buru-buru ada aspalnya, banyak oleh kerikil, juga tanjakan-tanjakannya, turunan-turunannya. Wah, mungkin untuk sensasi lambung dan usus bisa ditanyakan ke Tom dan Bun Bun. Mungkin Billy juga merasakan. Dan itu, oh my god, gue sebenarnya udah yang speechless aja lah, udah yang nggak mau terlalu banyak komentar gitu ya. Dan Bun Bun di depan melakukan keahlian yang terbaik, memarkirkan mobil. Mundur dulu, Pik. Berjalan.
Gak malah kayak adventure banget. Beginilah mau masuk ke gunung ya. Mana? Coba Bun. Saking udah lama dipakai. Lihat Bun. Udah kelamaan gak dipakai. Dan akhirnya kita memutuskan untuk parkir di situ. Dari situ kita harus berjalan kaki. Bapaknya bilang sih jalan kakinya hanya 20 menit ya, 2 tanjakan dan itulah tempatnya. Tapi tidak, saudara-saudara. Tapi ternyata setelah kita tempuh nggak bener-bener 2 kali tanjakan juga sih. Mungkin itu sebenarnya bisa sampai 6 kali sih. Jadi kalau misal dibilang 10 menit sampai, mungkin kalau versi gua kali 3 30 menit gitu. Jangan percaya sama orang lokal ya, karena orang lokal 20 menitnya mereka sama 20 menitnya kita tuh pasti beda gitu. Halo. Lihat dong gue pakai apa. Aduh. Jadi sepatu gue tuh sempit. Jadi gue pakai sendal. Dan Bun sepatunya rusak. Jadi gue pakai. Untung ada satu karet. aja. Sponsor by cewek-cewek Muara Karang. Ini udah roller coaster banget lah. Jadi abis ini ke Gudawang ya. Gua tadi ngeliat yang kita ngedorong mobil lucu sih, itu sumpah lucu banget sih. Gimana kalau abis ini kita ke Gudawang, tapi kita bawa tumbal? Gue tumbal ya. Lo pada mau ke Gudawang, lo turunin gue di jalan tuh juga gak apa-apa, gue gak peduli, yang penting gue diturunin. Gudawang begini mau lihat. Tahu, pokoknya enggak. Gudawang apa curugnya? Gua. Oh, ada tracking juga. Nggak tahu itu cuma tadi kan jaraknya 2 jam, makanya kita milih akhirnya berakhir lah kita di Anta Berantah ini. Oh kata gue di sini juga makan waktu sih, yakin deh. Iya. Di sini makan waktu, pas pulangnya udah sore. Ya udah. Doa aja. Oke, kita maksimalkan aja di sini lah. Harusnya gue bawa helm tadi. Karena gue pulangnya males jalan lagi, mending gue gulung-gulung aja. Jadi kita bingung, ini ada dua path. Kita ke bawah atau ke atas, makanya itu kita mau nanya. Kayaknya. Ya udah. Ya udah kita ke bawah deh. Bingung juga. Saya juga nggak tahu, saya lagi berburu. Ya udah kita akhirnya ngambil yang ke bawah. Ini konten horor sih bener. Gue mau close up muka orang-orang. Ini horor. Muka orang-orang kayak Ini udah demek ya, udah kesangan. Ini horor sih ya, horor di siang-siang kan begini nih. Ini sih lebih horor daripada ngeliat yang kemarin ya. Iyalah. Wah, kita melihat sebuah gerbang yang terbuat dari kayu. Wow, ini keren banget sih. Iya, tapi bagus sih. Jadi kita ke kiri apa ke kanan? Berarti udah deket nih. Tuh, bangunan-bangunannya udah deket tuh. Itu ujung. Tuh atas tuh. Tuh. Enggak sih kayaknya. Laut belakang nih, Gue pengen lihat wajah-wajah bahagia. Gak ada orang loh. Wajah-wajah bahagia kita sampai. Gak ada turis sayang. Tutup jangan-jangan. Akhirnya nyampe. Oh iya, nyalain.
sorry. Audio on. Dah. Kayak Mickey Momo rambut gue. Oke. Udah siap. Ini merapat. Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Setelah mungkin tadi teman-teman udah ngeliat ya perjalanan kita kayak gimana susahnya untuk sampai di sini. Tapi sebenarnya kita memakai jalur yang nggak biasa di lewatin ya. Jadi setelah, aduh jangan hujan dong please, jangan hujan. Jadi setelah perjalanan akhirnya kita sampai, kita sedang berada di depan Goa Garunggang di area Sentul Puncak. Puncak ya. Sini masih bersama dengan Tomku, dengan Bun Bun dan juga Vicky. Kita di sini mukanya berusaha untuk terlihat ceria padahal capek banget. Oke. Ya udah, langsung aja kita telusuri tempat ini. Oke. Boleh ngobrol loh kalian. Oke, jadi gua ceritain ya. Yang gua tahu ini tuh sebenarnya batu-batu ini tuh bener-bener dari zaman purba, Bil. Jadi ini tuh kayak sebenarnya terpendam gitu. Jadi bisa dibilang ini tuh situs. Oke. Situs bebatuan purbakala. Nah, tapi ada ceritanya sih sebenarnya. Dan gue juga nggak gitu inget. Waktu itu diceritain sama si tour guide. Tapi nanti kita cari deh cerita. Ada cerita-cerita yang agak romantis kok nggak salah sih. Menurut gue. Nah, terus ini tuh dulu tuh sempet hits buat orang-orang foto-foto, buat bikin TikTok di sela-sela bebatuan ini. Oke, kita lihat sela-selanya bro. Semangat ya. Oh, kalau nggak salah apa dulu ini dulu sungai deh ini. Ini dulunya sungai. Iya, dulunya sungai. Dulu ini sungai. Wow. Tapi ini kayak ada yang udah tertata sih, kayak dari tumbuhannya, rumput. Oh iya. Kalau ini udah diituin ya. Kalau tumbuhan-tumbuhannya sih kayaknya udah ditata. Kayak dibikin semacam garden ini. Iya, spot ini. Sebenarnya termasuk yang bener tuh dari sana nih apa sana? Waktu gue lihat pertama kali gue pikir ini taman buatan, ternyata bukan. Serem nggak? Iya. Banyak nih yang foto yang di sini nih. Yuk masuk yuk. Entrance-nya mana? Bisa sini. Gimana? Kita mulai dari awal aja. Oke, keduanya. Oh, sini. Sebelah kanan. Kayaknya kita harus pakai itu deh, masker deh guys. Pakai masker deh. Bisa sini juga kalau mau. Buntu sini. Tom, lu nggak tahu atau gimana? Buntu. Ini buntu. Kalau gua lihat sih kayaknya harus ke kiri. Itu memang bisa mau lewat situ. Oh. Oh, masih luas ya.
Hati ya. Dari yang aku lihat itu sebenarnya batunya bukan batu-batu alam. Yang aku lihat itu batunya kayak seperti sudah dibentuk, karena bentuknya tuh persegi gitu dan rata-ratanya tuh hampir-hampir sama gitu. Jadi aku bingung gitu, ini kalau batu alam tapi kenapa begini gitu, bentuknya hampir-hampir sama. Jadi seolah-olah itu memang dipersiapkan untuk membangun sesuatu. Akhirnya aku coba tarik lebih jauh lagi ke belakang, akhirnya aku dapat ceritanya adalah begini. Jadi sebenarnya batu itu memang dipersiapkan untuk membuat sebuah bangunan, entah itu candi, entah itu apa ya, tapi memang sudah dipersiapkan untuk membuat sebuah bangunan. Dan ada kisah cinta di balik cerita itu. Jadi bangunan ini akan dipersembahkan untuk seorang putri gitu. Tapi entah kenapa, mungkin ada masalah dalam percintaan, si bangunan ini akhirnya tidak diselesaikan dan beberapa batu dari sisa-sisaan itu jadi kayak seperti dihancurkan gitu loh, Kak Billy. Dihancurkan gitu, makanya jadi kan bentuknya nggak beraturan. Tapi kalau dari segi batunya itu bukan batu alam kan, biasanya kalau batu alam tuh belum ada bentuknya gitu kan, jadi bulat atau apa. Tapi kan ini udah kayak kotak-kotak gitu ya, jadi kayak udah dibentuk sengaja, dibikin untuk membuat bangunan. Nah, terus di sana itu aku sama Tomku udah melihat penampakan seorang perempuan, sosok perempuan gitu. Nah, Tomku tanya sama aku kan, itu Chinese bukan ya Bun gitu. Aku bilang bukan, tapi memang bajunya kayak Cheongsam. Tapi sebenarnya bukan Cheongsam, tapi itu kayak baju silat yang panjang gitu kan. Kalau gue tadi pas lagi jalan di sana, gue dapat visual kayak ada perempuan. Tapi perempuannya kalau yang gue lihat bukan kun-kun ya, kayak perempuan. Tapi kalau gue lihat itu kayak Chinese Bun, kayak baju Chinese itu ya. Enggak sih. Hah? Maksudnya kayak pakai jubah gitu, panjang, cuman kayak jalan gitu tuh. Iya, maksudnya Kayak baju bajunya jubah, kayak baju baju Cheongsam. Iya, kayak Cheongsam gitu yang Tapi model. bukan Cheongsam. Bukan Chinese ya. Bukan Cheongsam. Kata si Bun putri. Iya, betul. Oke, bentuknya sama kayak gitu. Kalau gue soalnya kayak pakai bajunya kayak terbang-terbangan gitu, kayak panjang, jubahnya gitu. Banyak sih Kayak- yang kayak- kayak gitu sebenarnya di bawah-bawah sana juga banyak. Bukan bidadari tapi ya, bukan maksudnya kayak Enggak, putri bukan bidadari, putri kayak putri kerajaan kayak gitu. Dan aku sih dapat visualnya ya, maksudnya kalau ini dulu ini tempatnya ini pernah dipakai, sering banget dipakai buat bertapa. Bertapa soalnya banyak banget, maksudnya kayak residual memori pertapa gitu. Tapi ini maksudnya energinya emang bagus banget di sini gitu. positif ya. Enak banget gitu. Beda aja pas masuk ke sini tuh bawaannya langsung damai. Tadi kan di atas tuh kayak ngerasanya tuh capek, panas. Iya. Masuk ke sini tuh tiba-tiba kayak badan adem aja gitu. Enak. Kalau lu gimana? Lu ngerasainnya apa? Kalau di sini belum sih, gue belum buka. Belum buka. Cuman Enggak, tapi kalau dari yang lu lihat gitu, suasananya. suasana sih nyaman ya. Nyaman, kayak enak sih. Nggak ada ancaman yang gimana-gimana. Enggak ada oek-oek ya? Nggak ada mual-mual gimana-gimana, nggak ada. Biasanya kan kalau baru nyampe kan udah Iya, gitu. Tapi nggak, rasa takut pun juga nggak ada gitu. Sama amaze lebih, masih dominannya lebih ke amaze kayak gini. Hah? Mana? Mereka mana? Udah masuk deh. Sini kayak.
Lah. Susah loh, dia beneran. Lu jangan bawa banyak orang. Maksud gua, Masuk coba sini. Kadang lu harus merangkak kan, agak merangkak dan banyak. Kalian audio nyala kan? Nyala. Tomku ya? Silakan. Tomku. Oh, bun-bun lagi. Aku terakhir. Ya guys. Iya kan gua bilang. Jadi gua Garunggang itu ada satu gua, tapi yang menurut gua itu guanya tuh gua bawah tanah. Jadi bukan gua yang tiba-tiba ada gua celah kita masuk ya. Ini tuh ada gua di bawah tanah yang kayak lebih mirip sumur sih. Nah, ini tuh kali kedua gua masuk ke sana. Yang pertama kali itu waktu itu beberapa tahun lalu ke sana, dan di sana waktu itu hujan. Dan itu tuh bener-bener nightmare banget. Jadi gue tuh udah wanti-wanti nih ke tim nih, kalau kita mau ke Garunggang dan itu hujan, itu bakal nightmare banget. Karena saat masuk ke bawahnya itu, kita masuk ke dalam, kayak masuk ke dalam sumur penuh dengan air gitu. Jadi kayak lintasannya pun batu-batunya semua basah gitu. Kemarin tenggatnya itu di sana cerah, tapi jadi nggak terlalu basah, walaupun tetap basah, tetap becek di dalam si gua itu. Ya udah kita masuk di situ. Billy panik sih sebelumnya, dia tuh hampir nggak mau masuk. Jadi yang pertama masuk tuh Vicky masuk, terus Bun, terus gue mau masuk, si Billy udah yang kayak, gue nggak jadi deh, gue di atas aja deh, gue udah kayak, udahlah masuk, udah dipaksa gitu kan, udah nyampe situ lu nggak mau masuk ngapain gitu. Tapi akhirnya dia masuk. Setelah gue turun, si Billy juga masuk dengan melawan rasa takut ya, kayaknya memang dia udah panik dan kayaknya udah yang nggak banyak omong juga di dalam, udah kayak ayo cepet. Gue kalau nggak berani gue naik lagi. Oh, Itu belum feel ke bawah lagi. Masih baru dasaran pertama. Sekarang masuk ke dalam situ udah bentuknya udah alamik banget. oh ya. Ini nggak bakal roboh kan ya? Enggak. Satu-satu kasih tahu, jangan langsung duduk di sini karena nggak muat. High touch. Kita taruh sana aja. Kita tinggal sini. Dan honestly, gue adalah tipe orang yang takut sama gelap, ruangan gelap, tertutup, claustrophobic banget lah gitu. Terus gue ngeliat ke bawah kan, karena guanya itu ternyata vertikal ke bawah dan itu cuma pakai tangga. Terus gue bilang ke Tomku, kayaknya gue nggak masuk. Gue udah dipikir Tomku kan suka ngevlog juga ya, kenapa nggak dia aja gitu yang ngambil gitu kan. Gue takutan banget dan nggak berani karena gue ngerasa gue ngerasa nggak aman aja gitu. Banyak banget pikiran gimana nanti hujan, gimana nanti banjir, terus gimana nanti, pokoknya overthinking banget lah. Terus akhirnya gue beraniin diri ke bawah sambil megang kamera, lampu sampai di bawah juga. Gue nggak peduli deh itu baju gue udah mau kotor-kotor kayak gimana, yang penting gue bisa ke bawah dengan selamat. Langsung melihat bentuknya seperti itu ya. Nah gitu. Ya terus ngesot aja ngesot. Ya ngesot aja. Ngesot. Langsung kakinya ke kiri. Ya ngesot aja. Dia baunya Lawan. Kalau banyak lumpur cuci tangan dulu di sini ya. Enggak sih. Nah, Di situ. Dikit lah. Ini tas bapaknya. Yuk kita ke bawah ya. Diinfokan oleh bapaknya sebenarnya masuk ke sana itu tidak boleh lebih dari 10 orang. Karena di sana sirkulasi udara itu terbatas sekali. Jadi kalau misalnya banyak orang yang turun ke sana tentu bisa kehabisan oksigen. Makanya salah satu perlengkapan yang perlu dibawa juga gitu kan, kalau misalnya kalian rombongannya udah mendekati 10 orang atau mungkin lebih, itu adalah tabung oksigen sendiri. Mau pegang itu aja. Walaupun kayak lumut tapi ini garis tidak lanjut.
Oh gitu ya, enak ya, enggak licin juga. Sampai di bawah gue nggak bisa fokus karena ya itu gue ketakutan dengan ruang sekitar gue takut runtuh, gue takut ada ular, gue takut terjebak, gue takut ya gitulah. Akhirnya mungkin nanti teman-teman ngelihat di sana footage-nya agak kurang bagus, banyak ya kok secara camera works-nya nggak bagus lah. Dan Billy ini orangnya rada-rada nekat juga sebenarnya. Dia turun dengan bawa perlengkapannya dan lampunya dia bawa di tangan. Yang udah bertemu dari atas ke bawah namanya plong ya namanya. Kalau ini dia nggak aktif lagi ya, karena ini dia banyak yang dipegang, dia udah mati, nggak aktif lagi ini. Gimana teman? Yang masih aktif di atas. Oh masih aktif ya, masih aktif. Di area stalaktit itu aku melihat sosok pertapa. Ada sosok pertapa dan kakek-kakek gitu. Posisinya di area stalaktit. Pikir oh iya ini nggak apa-apa soalnya ini energinya positif gitu, jadi nggak membahayakan kita juga. Akhirnya si pemandu cerita kalau di tempat ini katanya dulu tuh ada petapa, katanya dulu bertapa di sinilah gitu, dan sini ada sumber airnya. Oh ya sebenarnya kita semuanya waktu pas sebelum si itu udah ngomong pun gua sama Bun tuh udah ngeliat-kelihatan juga. Bun tuh udah ngasih kode nih ada petapa nih di sini gitu kan, kayak oh ya udah kayak kita mah kayak udah obvious lah, maksudnya ngeliatin tempat begini pasti memang sosok petapa udah pasti. Biasanya saya dipakai sama orang buat bertapa. Iya. Buat bertapa gitu. Ini Sorry, Fik. Oh sini ya, buat bertapa. Oh, itu ada air dan bukan batu, aneh kan? Oh dari batu situ ya. Akhirnya walaupun Gusti kemarau dia ada kering-kering dia gaya gini ya airnya. Jadi airnya itu yang kering kan, yang lainnya kering. Enggak dia kan. ini ya. Iya. Ini airnya bisa diminum, bisa cuci muka. Airnya. Begitu doang. Bagus buat foto-foto juga. Oke. Sebenarnya pada saat di area yang ada stalaktit yang sudah tidak aktifnya itu, dia berbentuk kayak ada cekungan ya, ada cekungan dan ternyata pas aku, karena si bapak kan bilang begini, bapak pemandu itu bilang gini, mau masuk ke dalam nggak gitu, di situ soalnya katanya ada sumber air mineral katanya. Jadi aku masuk ke dalam dan posisi di dalam itu harus jongkok. Begitu aku masuk ke dalam, aku ngelihat di pojokan ada lagi cekungan yang lebih rendah daripada cekungan yang aku tempatin gitu buat jongkok, buat ngelihat air mineralnya. Pas aku lihat ke dalam situ, oh ternyata si sosok pertapa itu ternyata adanya posisinya di dalam situ gitu kan. Dan setelah itu kita memutuskan untuk foto di depan area stalaktit itu kan. Foto di depan area stalaktit itu sebenarnya sebelum aku masuk ke dalam goanya lebih dalam lagi. Nah, setelah kita foto ternyata kita cek, kita lihat lagi ada penampakan seperti muka gitu. Mukanya itu muka kakek-kakek. Pas aku lihat, oh ya ternyata dia gitu. Jadi dia pun mau menunjukkan eksistensinya gitu kalau dia tuh ada. Awalnya sih nggak nyadar gitu. Awalnya nggak nyadar, cuman begitu sampai rumah di sharing gitu fotonya di grup, terus gue lihat-lihat gitu kan, ada gue zoom gitu ya, ternyata gue kaget tuh di salah satu bagian background fotonya itu yang mana itu adalah batu, itu kayak menyerupai wajah seseorang, menyerupai wajah laki-laki berjenggot gitu, laki-laki berjenggot. Jadi waktu kita foto itu ada kali 4 atau 5 kali ngambil take ya, cepret, terus ganti gaya, cepret. Dan anehnya, seandainya itu foto, seandainya wajah itu adalah memang relief dari batu, yang tertempel di situ, harusnya kelima foto tersebut, wajah tersebut harusnya sama, harus selalu muncul gitu kan. Tapi pas gua compare antara foto yang 1, 2, 3 sampai 5 itu tuh berubah-berubah. Jadi ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini gitu fotonya. Jadi gue pikir
ini kayaknya bukan sebuah apa ya, bukan sebuah ilusi gitu, bukan sebuah ilusi, tapi memang ya ini foto penampakan gitu. Kita akhirnya langsung ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu banyak kelelawar ya, namanya goa ya, pasti banyak banget yang namanya kelelawar. Dan kalau siang-siang kayak gitu kan mereka biasanya masih pada tidur ya, belum cari makan, jadi masih ngegantung-gantung gitu di atas gitu kan. Di atas kelelawar gitu. Oh, ini Ya, ada lagi tiduran tuh ya. Lalai? Ya, kelelawar ya. Lalai. Kalau foto lagi berdiri situ kelihatan orangnya, kelihatan kelawarnya. Bagus foto, apalagi kalau berdiri sini. Yang punya handphone foto dari situ. Bagus. Fotonya dari sana. Oh, dari sini fotonya dari sini. Bukan main bagus ya. Oh ya. Ya udah Kelihatan kalau kalian kelihatan plastik waktu ini fotonya kelihatan. Minta tolong si bapak ya. Iya boleh. Oh, ini kita foto bareng-bareng. kayak Oke. Oke. Mau foto bareng juga boleh. Ayo. Pas ngeliat lorong situ si Bun gue lihat sih dia kayak ngelirik begini kayak ke ujung gitu kan. Dia juga bingung sebenarnya dia mau ngomong dia ngelihat apa gitu. Karena yang dilihat sama Bun ini visualnya emang agak apa ya, jarang, masih rare item kayaknya. Aku ngelihat ada makhluk-makhluk kecil gitu, kecil-kecil mini-mini gitu, kayak tingginya cuma sebatas betis orang dewasa gitu. Dan aku bingung itu makhluk apa gitu. Tapi pada saat aku mendekat dan makhluknya udah nggak ada. Jadi mereka tuh ngintip gitu loh, dari balik lorong itu ada dua, dan bajunya itu hijaunya tuh hijau muda. Nah, nanti Tomku juga bisa gambarin karena aku juga udah kasih visualnya ke Tomku. Nanti kalian lihat dan mungkin kalian bisa komen itu tuh makhluk apa. Soalnya aku jujur aja baru pertama kali melihat yang kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kemungkinan bisa jadi bangsa peri ya, karena kan maksudnya kayak postur tubuhnya tuh mini-mini gitu kan. tapi udah pada dapat gak? Ada sih. Nanti biar diwawancara aja, nanti kita ngobrol lah ya. Dengerin gue bilang nggak Bun? Yang tadi yang kayak si Enggak foto bareng sebelah. Di sini? Iya. Ya Iya. sampai ujung situ aja kali ya. Kalau mau lihat di situ nggak apa-apa, mau ke hidup cuma itu ada lorong dari sini kurang lebih 20 meter lagi. Oke. Gimana Bel, mau konten dulu di sini? Enggak, udah. lihat jalan situnya enggak, jalan aja. Kalian jalannya, gua rekam. Memang sih ini ada jalan semuanya di sini, kan cuma kita harus beraya. Jadi kita harus persiapan. Iya. Terus pakai sepatu tuh kayak teteh, terus bawa headband, bawa helm, gitu. Terus bawa oksigen. Iya. Gitu. Tapi kalau badan kayak si abang gini nggak bisa. Nggak muat. Ya sampai sini aja. Sampai sini aja. bisa sih masih Bisa terus. Oh, masih bisa. Terus aja ke ujungnya mumpung sepi. Oh biasanya ramai bukan main barang sini. Oh ya. Dan katanya di lorong yang paling ujung itu masih ada bisa jalan lagi, tapi harus merangkak gitu. Kalau badan-badan yang sebesar gue, Billy itu nggak bisa nyangkut. Iya antri. Kalau ini mah tuh gak yang pendek, yang satu lagi tuh 300 meter. Ada lagi Pak gua? Ada lagi di sini, gua ada 4 di sini, bukan ini doang. Tapi yang banyak pengunjung yang masuk ke sini, maksudnya kerjaannya agak sulit ini soalnya gitu. Kan yang masuk sini perempuan. No. Bilang ke sini. Agak kecil. Ya, masih kecil situ. Kita harus merayap. Oke. Yang ngumpet, cuman buat foto-foto bagus di sini di lorong-lorong bagus. Betul. Bun semuanya lihat sini. Ya. Bun lihat sini. Oke. Ya lihat sini ya. 30 meter ya. Ini yang paling pendek, pendek. Ini mah airnya kecil sih guys. Waktu gua kesini deras banget. Tapi ketinggian airnya seberapa? Lebih tinggi dari ini juga bener-bener naik. Ini kemana ya? Kalau malam dia awalnya nggak ada satu pun juga. Ya dia akan cari makan dia. Nah, kalau kita kan Biasanya rame kita rame, bukan rame. alhamdulillah kita berempat doang gitu ya.
Batu pada looking. Tapi ya men. Bodol kan? Oh dulu. Itu kamera apa? Nah, di atas ada air ya buat cuci tangan ya di ember ya. Karena kan kita banyak lumpur tangan. Jadi ngobrol-ngobrol udah minum kelapa muda belum nih? Nah, di bapak ada kelapa muda tuh. Bapak ditutupin tadi sebenarnya nggak ada tamunya. Ya bapak buka lagi deh. Ini lampu. Bisa Bek? Duluan Bun. Ayo, terus kasih kiri duluan ya. Ke kanan. Nah, langsung pegang tuh. Tadi atas dengan gampang ada air. Ngampur. Tapi ada bunga gitu. Berasa masuk Kasih dalam tompu sumur aja kan? kameranya. Wih, hah? Kameranya kasih tompu biar ngambil kita lagi. Maksimal dua orang. Kalau lebih dari 10 orang, satu sampai panas karena panas. Kita kan cuma 6 orang panas. Betul ada keluaran keringat. Jangan sampai awas. Naik sampai atas. Di atas. Sampai terus sampai beres. Pegang akar di kiri. Iya. Sorry tangguh kok. Pada setengah aja. Tapi ini gue apa gue pegang dulu. Naik ke sana. Kita ngambil situ tuh air. Pada ngos-ngosannya pada capek kan? Kepada kamu. Berani melawan ketakutan. Iya, padahal dia tadi udah Sempit. nggak mau masuk Iya, tadi. iya. Gimana? Coba tanya dulu deh. Tanya dulu udah. Gimana dulu? Akhirnya bilang dimasuk itu gimana? Ceritanya? Takut? Aku bangga pada muka, beneran. Udah Di tahu dalam sendiri? soalnya. Hah? Dalam gimana di dalam? Takut roboh. Gua kan agak Fobia tempat ini, gelap. tempat tertutup kan. Sempit juga. Iya. Sempit. Jadi takut banget gua. Ya udah. Tapi setelah akhirnya bisa keluar gini rasanya gimana? Pasti kayak bangga banget ya. Iya. I'm proud of myself. Gua mikir gua nggak peduli deh sekotor apapun, yang penting gua keluar deh. Iya. Dan setelah itu kita cerita-ceritakan sama bapak pemandu di atas setelah kita sudah naik ya. Kita tanya-tanya dong bagaimana nih Pak sejarahnya tentang tempat ini, ataukah pernah ada cerita-cerita nggak dari para pengunjung atau mungkin warga sekitar, karena kan di area situ banyak warga sekitar yang buka warung, yang buka jasa seperti kayak toilet atau segala macam gitu, apakah ada cerita. Nah si bapak itu cerita katanya memang di dalam itu ada penjaganya di gua tersebut. Bener, itu ada cerita-cerita tentang ada petapa yang ada di sana dengan ada namanya juga gitu. Kalau nggak salah namanya Raden Gagu gitu kalau nggak salah ya. Ki Raden Gagu, Mbah Raden Gagu gitu. Iya gitu. Ada cerita tersendiri lah dari sana gitu. Ada yang mungkin ada orang-orang yang suka datang buat nanya nomor togel atau apa gitu katanya. Tapi kalau gua secara pribadi di sana tempatnya biasa aja gitu, nggak yang semencekam. Gak mencekam dan gak horor gitu, bukan sesuatu yang angker itu buat tempat angker. Namanya di gua, namanya di gunung, kalau misalnya ada makhluk-makhluk kayak gitu kan memang wajar ya. Jadi bukan gak harus takut, bukan sesuatu yang menyeramkan gitu. Oh, Kayak tadi saya tanya sama bapak kan, Pak di sini kalau malam suka ada yang masuk nggak gitu? Iya, Iya maksudnya soalnya. sebelum ramai di sini benar ada yang Enggak. ada namanya itu ya orang bertapa ya gitu. Bahkan tikernya juga itu masih ada yang yang bertapa, tikernya masih ada. Oh. Kebanyakan yang tapa di sini sebelum ramai ya kebanyakan orang Jawa sih. Orang Jawa pada sini ya. Iya, orang Jawa. Ya sebelum orang Jawa juga orang-orang kampung dia minta nomor-nomor togel-togel gitu ya. Bener gak dapat Pak? Ya katanya sih nggak tahu sih saya kayak gitu. Yang penting gitu aja dia minta gitu. Bahkan ke gua ini kan kalau ahli orang-orang pintar katanya, kalau kata orang pintarnya, kalau di sini orang bisa ya. Di sini ada yang punya namanya Mbah Raden Gagu.
Yang ini. Yang di dekat stalaktit itu Iya, Raden Ganggu ya itu ya. Diamnya di situ ya? Iya, benar, tepat. Nama lu udah tuh. Mbah Raden Ganggu. Yang satu lagi, yang satu lagi, yang 2 meter, yang muridnya 15 meter, 10 meter itu Mbah Haji Sumingrat itu. Di sana yang 300 meter itu Pak. Iya. Ini sama-sama gua itu ada yang ininya. Ada yang nunggu ya. Makanya saya kalau masuk ke gua enggak sembarangan saya baca mantra, maksudnya takut Oke. simbah, takut pegang-pegang gitu. Kalau pegang gitu kan dia Takut sakit. sakit. Beda lagi kalau pegang kita pegang janda. Panjas. Nah, jadi untuk perjalanan kali ini gue sih anggapnya kayak ini tuh segala kesulitan yang kita alamin ini tuh adalah sebuah proses yang emang harus kita laluin gitu. Karena mungkin waktu awal-awal pertama kali gue sama tim ini pergi ke Bandung, kita dikasih sebuah tempat yang secara medan yang saat itu kita pikir, aduh gila ini parah banget sih. Waktu itu kita ke Curug Dago. Tapi jika dibandingkan dengan tempat ini, itu tuh udah nggak ada apa-apanya. Jadi gue ngerasa bahwa ketika gue bikin konten sama Bun, Tomku, Vicky, sama Putu, kayaknya dikasih medan-medan yang berat gitu kan. Sebenarnya bukannya nggak ada tujuannya, tapi justru dengan kita melewatin perjalanan yang capek ini, justru itu meng-create bonding antara kita gitu. Kekompakan kita dan juga ya pastinya ya untuk ngebuat tim ini jadi semakin kuat. Jadi gue pikir oh iya ya, jadi emang kita ngalamin banyak rintangan ya emang juga fungsinya ya buat diri kita sendiri. Oke, paling itu aja sih. Oke, teman-teman, tadi adalah perjalanan kita mengeksplor Gua Garunggung. Garunggang. Gua Garunggang. Aduh. Pokoknya udah speechless lah. Tadi gue tuh hampir nggak mau masuk ya. Cuman nanti lihat aja wawancaranya. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini bersama Indigo Talk Travel di Bogor dan juga di Sukabumi bersama dengan Bun, aku dan juga Vicky. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan juga subscribe. See you di episode berikutnya. Dadah. Ini sini. Kita dari atas kanan dulu. Kanan ini nanti terus ke bawah. Masih bangsal gitu. Bangsal kan seperti yang kita tahu ya, mungkin beberapa teman-teman juga udah pada tahu kalau sebenarnya rumah sakit ini kan untuk rumah sakit paru-paru atau TBC ya, penyakit tuberkulosis. Dan ini kan udah ada dari sejak Antung Karata. Emang sih, tenangkan hatimu sebelum mengambil keputusan besar. Apa? Tadi aku ngeliat anak itu di sini. Aku ngeliat anak itu di sini. Oh, anak yang Karata. Iya, yang bukannya Karata, cowok. Kapas lagi. Ini pakai timer atau dulu? Video. Oh, video. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Ganti ke sini nih, guys. Nih. Ganti ke area sini deh. Ini dikit batunya. Ini bagus nih.